Menjelang akhir masa jabatan Bupati Pulau Morotai kembali melakukan rotasi 11 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab di wilayah setempat. 11 pejabat yang dilantik pada Selasa tanggal 22 Maret itu diantaranya Hamad Tamrin Fabanyo, jabatan lama Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum, jabatan baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pulau Morotai. 2. Muhlis Baai, jabatan lama, staf pada Sekretariat Daerah, jabatan baru, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Pulau Morotai. 3. Al-Fatah Sibua, jabatan lama, Asisten 3 Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan, jabatan baru, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Ida Arsad, jabatan lama, Kepala Dinas Pariwisata, jabatan baru, Asisten 3 Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Pulau Morotai. 5. Darmin Jaguna, jabatan lama, Kepala Kantor Kecamatan Morotai Selatan, jabatan baru, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi. 6. Nurhayati Taher, jabatan lama Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko pada Dinas Lingkungan Hidup, jabatan baru Kepala Kantor Kecamatan Morotai Selatan. 7. Muslihat, jabatan lama Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, jabatan baru Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 8. Sri Wahyuni, jabatan lama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Kecamatan Morotai Selatan, jabatan baru Sekretaris pada Kantor Kecamatan Morotai Selatan. 9. Jasmin Taher, jabatan lama Kepala Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Lingkungan Hidup, jabatan baru, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko. 10. Muhammad Nur Taher, jabatan lama Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, jabatan baru Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Wilayah Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 11. Masita Lohor, jabatan lama Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan, jabatan baru Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan. Bupati Morotai Beni Laos melalui Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali mengatakan pelantikan pejabat yang digelar semata-mata adalah penyegaran yang sudah biasa dilakukan di dunia birokrasi. Di hadapan para pejabat yang dilantik, Bupati lewat Sekda dalam sambutannya juga meminta agar terus menggenjot program pemerintah daerah. Juga yang penting sekali, disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, diharapkan agar saudara-saudara membacakan ini dengan hikmat. Sumpah janji jabatan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, rajin, dan peduli. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas menolak korupsi, narkoba, tidak meminum minuman beralkohol, dan memabukkan, masa bodoh, selingkuh, berjudi, dan malas. Bahwa saya akan selalu melaksanakan budaya kerja, integritas, profesionalitas, berinovasi, bertanggung jawab, dan menjadi teladan. Bahwa saya
tidak akan menyimpan dan menghilangkan data dan akan menyerahkan kepada pengganti saya, bahwa saya tidak akan merusak dan menghilangkan aset pemerintah daerah, bahwa saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa bersungut dan mencari alasan, bahwa saya memimpin dan bekerja berdasarkan kitab suci dan kitab undang-undang, bukan berdasarkan perasaan.